Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Yuda TV. Dan kalian yang pencinta sinetron Pelangi untuk Nirmala, jangan lupa klik dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Dan Anas nanya Ratna, mau kan kamu nikah sama saya? Dan Ojon yang jawab, jangan deh Ratna. Dan Anas bilang, saya ada urusan sama Ratna. Dan Ratna bilang, saya tidak bisa menikah sama Bang Ojon ataupun sama Pak Anas karena saya masih sah istri orang, katanya. Dan Ratna pun pergi. Dan Nirmala ke ruang Pelangi sama Hegel. Dan Ratna datang dan melihat Nirmala. Dan Anas sampai kamar Nirmala dan Nirmala nggak ada di situ. Dan Anas bilang paling ke tempat Pelangi. Dan Nirmala bilang aku habis dioperasi. Dan Ratna mendengarkan di belakangnya. Dan suster bilang gak boleh lama-lama di sini nak. Dan dia pergi. Dan Nirmala pamit. Dan Nirmala perutnya masih sakit. Dan Nirmala papasan sama papahnya dan Alea. Dan Ratna pamit balik ke ruang Pelangi. Dan Ratna pergi. Sementara Ojon di mobil mikirin Ratna. Dan di sisi lain Arifin di rumah bapaknya Ratna, Pak Barun, ngobrolin soal hutang dan mikirin kalau Arifin mau nikah. Dan Arifin bingung kalau dia pernah nyulik anaknya. Jadi bingung nih, kata Arifin. Dan kata Pak Barun, tenang, ada solusinya. Dan Arifin bilang, apa tuh, sambil jalan. Dan di sisi lain Ojon nanya orang, di mana rumah Arifin? Dan kata orang itu, ini katanya rumahnya. Dan Ojon bilang terima kasih ya. Dan Pak Barun mau bantu, tapi kalau kamu nanti berhasil sama perempuan itu, maka hasilnya harus bagi dua, kata Pak Barun. Iya, kata Arifin, deal. Dan Ojon nanya sama Bara. Dan Bara bilang, jadi kamu juga mau nagih hutang sama Arifin, kata Bara. Dan Ojon bilang enggak. Dan Ojon balik lagi, mobilnya ketinggalan. Dan di sisi lain Nirmala diperiksa sama dokter. Dan Nirmala hasilnya stabil katanya. Dan Alea ditelepon Arifin dan ngomongin soal lamaran. Dan Arifin bilang kalau kita nggak bisa ketemu dulu, kata Arifin. Dan minggu depan aku akan ketemu sama kamu. Janji ya, aku pegang janji kamu, kata Alea. Di pagi hari Nirmala pun pulang ke rumahnya dan disambut sama Susmeri. Dan Nirmala sedih karena Nirmala pulangnya bukan ke rumah Mama Ratna, katanya. Dan Diana bilang, Susmeri siapin kamar untuk saya, katanya. Dan Anas kaget. Dan Anas merasa keberatan kalau Diana diem di rumahnya. Dan Alea bilang, kasihan mas, Diana sekarang diusir dari rumahnya sama mertuanya, kata Alea. Dan di kamar Diana sedang merencanakan sesuatu. Dan Diana mau nyingkirin Nirmala dalam hatinya. Dan di kamar Nirmala mau makanan yang enak. Dan Nirmala pun masuk ke dalam kamar. Dan Susmeri pun ke dapur. Dan Nirmala pun mau tidur. Dan dia malah terbang. Dan Nirmala bilang turunin aku. Dan Nirmala pun didatangi peri yang mirip sama Pelangi. Dan di luar Hegel sama temennya mau masuk ke dalam kamar Nirmala. Dan mereka kaget Nirmala bisa terbang. Dan Pelangi pun nurunin Nirmala. Dan Nirmala bilang, kamu lihat enggak? Lihat apaan? Kata Hegel. Gak ada siapa-siapa kan? Dan temen-temennya bilang, ayo main. Dan Nirmala pun memutuskan mau main sama temen-temennya. Dan Nirmala melihat peri itu. Dan Anas di kantor mikirin Ratna. Dan Anas kecewa karena lamarannya ditolak sama Ratna. Dan Anas mau nemui Ratna, katanya. Dan Nirmala nyuruh main di kamar bermain Nirmala. Dan anak Diana ingat sama omongan maminya, jangan main di tempat kamar main Nirmala. Dan anak Diana pun penasaran ada apa di kamar Nirmala, katanya. Dan di sisi lain Arifin sudah di tempat rumah yang bagus dan
pakaian mewah. Dan Arifin pun nelpon Alea dan mau ketemu, dan Arifin mau ketemu di rumah aku katanya, dan Alea akan ke sana katanya, dan Alea pun senang. Dan Diana datang dan Alea bilang aku mau ke rumah Arifin katanya, dan Diana yang jahat menaburkan minyak di lantai biar Nirmala jatuh nanti kalau ke kamar main Nirmala. Dan Aska bilang ayo main, dan Diana datang dan menyetop anak-anaknya, jangan main di sini katanya. Dan Nirmala mau ngambil monopoli, dia mau jatuh tapi malah terbang, dan Diana pun kaget. Dan di sisi lain Ojon mau nitipin Tasya sama encingnya, dia mau pulang malam katanya. Sementara Nirmala diturunin sama Pelangi, dan Pelangi bilang aku mau bantu kamu, tadi kamu mau jatuh. Dan Nirmala bilang siapa kamu? Aku bidadari yang diutus sama Allah untuk jagain kamu, kata bidadari itu. Dan Nirmala menangis sambil memanggil nama Pelangi. Nah begitulah alur ceritanya, silahkan tunggu di episode selanjutnya.